Rekan-rekan profesional yang saya hormati, selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Respro Resources Productivity Management Consulting. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menjadi GA yang profesional seri yang kedua. Seri yang pertama silakan dilihat di video YouTube sebelumnya. Bersama Respro Management Consulting. Saat ini GA dipersepsikan negatif. Ada 3 persepsi negatif GA. Yang pertama adalah GA sebagai cost center atau biaya. Kemudian yang kedua adalah GA bukan pekerjaan yang penting. Dan yang ketiga adalah semua orang bisa melakukan pekerjaan GA. Jadi bagaimana merubah persepsi tersebut? Jika persepsi ini tidak segera dirubah, tentunya akan membuat tim GA menjadi bingung, stres, tidak merasa dihargai, baik secara pribadi maupun secara departemen. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat GA lebih memiliki nilai bagi perusahaan? Yang pertama adalah menjadi bagian dari profit center, bukan cost center. Kemudian yang kedua, meningkatkan spesifik kompetensi yang Anda miliki. Kemudian yang ketiga, mendapatkan sertifikasi profesional. Kita bahas bagaimana menjadi bagian dari profit center. Saat ini di perusahaan ada 4 responsibility center. Yang pertama adalah profit center, yang kedua revenue center, yang ketiga investment center, dan terakhir adalah cost center. Profit center adalah yang menghasilkan sales. Contohnya departemen sales dan departemen marketing. Revenue center adalah yang menghasilkan revenue, mirip seperti profit center, hanya perbedaan di aspek revenue-nya. Kemudian yang ketiga ada investment center untuk para investor, yang terakhir adalah cost center bagi departemen yang tidak menghasilkan sales, seperti GA departemen, HR departemen, finance, accounting, purchasing, operation, dan sebagainya. Nah, untuk lebih GA bernilai, maka harus menjadi bagian dari profit center. Caranya bagaimana? Untuk mendapatkan profit sederhana saja. Yang pertama, meningkatkan sales. Kedua, mengurangi biaya. Nah, GA bisa berperan di pengurangan biaya, seperti yang saya lingkari ini. Jadi, kalau GA sudah berkontribusi di pengurangan biaya atau cost reduction, maka GA dianggap sebagai bagian dari profit center, bukan lagi cost center. Bagaimana caranya cost reduction? Yang pertama adalah saving cost utility, penghematan biaya utility seperti electricity, water, dan biaya gas. Kemudian saving cost untuk office supplies, misalnya seperti stationery, kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah saving cost biaya asuransi. Asuransi gedung, asuransi kesehatan, asuransi material, asuransi petty cash, dan asuransi barang-barang movable. Pilihlah yang resikonya paling besar dengan premi yang paling rendah. Intinya adalah membayar premi semurah-murahnya untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir adalah penghematan biaya transportasi. Terdiri dari penghematan biaya bensin, penghematan biaya perizinan, STNK, BPKB, dan penghematan perawatan kendaraan, perawatan rutin maupun non-rutin. Jika keempat aspek tersebut bisa dilakukan cost reduction, maka GA akan menjadi satu bagian dari profit center. Nah, bagaimana caranya agar itu bisa optimal? Yang pertama adalah cari akar permasalahan. Biaya yang paling besar diurutkan secara Pareto. Kemudian yang kedua, problemnya dikelompok-kelompokkan. Yang ketiga, tentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program cost reduction. Sebelum dilakukan sosialisasi maupun training kepada seluruh karyawan karena akan mencakup seluruh aspek dari biaya perusahaan. Kemudian set problem tools dan monitoring realisasi pelaksanaan dari program cost reduction tersebut. Tentunya peran dari seorang leaders akan sangat penting sekali untuk mengawal program cost reduction. baik leader level departemen maupun top management sampai level CEO.
karena akan memberikan dampak yang besar terhadap engagement karyawan menjalankan program cost reduction. Dimulai dari mana? Dimulai dari semua biaya yang tercover harus dilakukan program cost reduction, dan keterlibatan karyawan harus sangat tinggi. Kemudian komunikasi atau kampanye itu harus mencakup seluruh aspek dan menjangkau seluruh karyawan. Kemudian diberikanlah tanggung jawab secara individu terhadap program tersebut. Jika tercapai, berikanlah reward berupa insentif-insentif, misalnya sekian persentase dari nilai cost reduction yang diperoleh. Jika Anda sudah melakukan hal-hal tersebut, Anda sebagai GA manager misalnya atau supervisor GA, Anda akan berdiri sama tinggi dengan departemen yang lain, departemen sales, marketing, dan departemen yang lain seperti finance accounting, karena Anda sudah bisa mengaktualisasikan diri sebagai GA yang valuable, sehingga manajemen akan menghargai Anda dalam bentuk bonus, insentif, peningkatan gaji, karena selama ini untuk peningkatan gaji, bonus, dan insentif GA selalu dinomorssekiankan, tidak diprioritaskan. Yang paling penting jika Anda bisa melakukan itu adalah pengembangan karir, baik pengembangan karir di departemen GA maupun di departemen-departemen yang lain dalam perusahaan tersebut. Jika Anda ada pertanyaan mengenai materi yang tadi saya jelaskan, Anda bisa hubungi saya di nomor kontak yang ada di bawah dan alamat email yang tertera di bawah. Saya Untung Juwanto, selain sebagai CEO Respro, saya juga sebagai dosen part-time mengajar strategic management dan e-commerce. Selain itu, saya juga Master of Human Resource, dan saat ini saya sedang menulis buku Sustainable Growth and Resource Productivity, buku yang bercerita mengenai bagaimana membuat perusahaan bisa tumbuh terus secara berkesinambungan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia, kemudian produktivitas aset, capital, dan metode-metode atau cara-cara strategi dalam pengembangan organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan diberikan subscribe, like, and share agar Anda akan mendapatkan update terbaru, informasi-informasi terbaru dari Resource Productivity. Demikian dapat sampaikan Resource Productivity. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di sesi-sesi yang akan datang.